Posisi udah siap ya, Pak Tan? Tangan, Ya. lidah. Mulai. Baik, Pak. Sesi booster cukup, bisa dibuka perlahan matanya. Tarik nafas dulu, relax. Oke. Nah, gimana Pak? Lebih lega atau gimana Pak? Iya. Rasanya. Badan saya rasanya seperti melebar. Betul sekali. Jadi gini Pak, ini memang ada sempat kemarin itu ada obrolan pendek ya sama Mas Ari selintas itu tentang Bapak Tanjung ini. Energinya sebenarnya udah bagus, cakranya hanya aja dia tuh jalurnya gitu loh Pak. Ya. Tadi juga kayak jalur sumsumnya itu kayak spiral-spiral gitu, warnanya gold kuning, dia berputar gitu. Jadi kayak apa istilahnya tuh membuat jalur kembali. Dan itu diperbesar lagi wadah energinya. Jadi selama ini tuh energi yang masuk ke Bapak yang auto inject ya, sama dengan yang keluar yang bangkit energi kundalini itu wadahnya itu belum cukupi. Jadi kemana-mana nyamber-nyamber. Itu. Nah, terus kemarin di terapi udah ada ini. Sekarang lebih diperkuat lagi, diperinci lagi, perbesar lagi. Dan itu energinya tuh banyak dominan putih Pak sekarang. Dibanding yang goldnya. Banyak putih terang kayak neon, lampu neon. Terus ke atas menyembur dari tubuh Bapak. Itu Pak. Mungkin ada yang ditanyakan Pak perihal tentang cakranya atau apa itu bisa bagian untuk Mas Ari menjelaskan. Silakan Pak. Saya salut dengan Pak Ari. Yang di scan pas live 1, 2, 3 benar-benar itu terjadi di kehidupan saya. Sekarang saya sedang menikmati keadaan pas live 1. Persis. Itu aja. Pentingnya pas live itu untuk meyakinkan kita, meyakinkan diri Bapak bahwa setiap manusia memiliki takdir dan tujuan hidup masing-masing. Yeah. Di scan pas live itu lebih diperjelas lagi dan lebih ditunjukkan dengan apa yang dinamakan misi jiwa. Terus sebelum masuk RSN ada 3 bulanan lah. Saya itu disfungsi ereksi. Begitu masuk RSN, kundalini aktif, sembuh. Sama itu vertigo. Wow. Sekarang nggak pernah sakit lagi kepalanya. Silakan Bang El. Mungkin mau ini. Saya excited ini ya. Menarik loh itu Pak.
menarik ya. Itu Bapak bisa ingat dari mulai kita meditasi pertama atau setelah beberapa hari Bapak masuk ke RSN, lalu terjadi perbaikan-perbaikan dari yang Bapak sebelumnya keluhkan, disfungsi ereksi dan vertigo itu. Waktu kundalininya mau aktif, badan hangat, terjadi perubahan nama diri saya. Mungkin itu peredaran darahnya lancar ya. Iya. Jadi memang saya amati ya Pak, kalau dari saudara-saudara kita Buddhis itu dia lebih cepat tuh. Itu prosesnya lebih cepat. Kira-kira Bro Ari, Bro Riko itu kenapa? Apa karena memang udah biasa meditasi atau bagaimana? Begini Bang ya, semua juga kan selalu, ini aku nggak ngebaca yang lain lah ya, baca abang ya, aku selalu kan bilang begini Bang, yang mahal itu, segala sesuatu itu gerak fisik, track record dari fisik. Nah, inilah alasannya, kita berbicara objektif aja Bang ya, kenapa kok yang Buddhis itu lebih cepat memahami meditasi, karena memang dari sejak usia dini, itu sudah diajarkan bagaimana tentang maknawi dari meditasi itu, bukan hanya meditasinya semata Pak, tapi dengan juga olah tubuh fisiknya. Otomatis dong dari usia sejak dini itu kan program otak kanan itu, alam bawah sadar itu lebih cepat terekam. Di samping itu dengan track record gerak fisik, otomatis yang menimbulkan efek itu mindset itu lebih open minded. Itu alasan utamanya. Ketika orang yang memang awalnya itu dikoki dengan bahwa meditasi itu sesat lah, bla bla bla, mengundang entitas lain lah yang negatif dan ini. Itu apa ya? Adapun itu entitas negatif yang datang, sebenarnya ketika kita sudah mencapai kesadaran level tertentu, mereka itu kita bilang itu makhluk alam bawah, alam rendah, yang memang sebenarnya itu minta tolong kita untuk diseberangi, dijembatani. Itulah mahalnya tubuh fisik manusia masih hidup, karena berkuasa untuk menjembatani makhluk-makhluk tersebut. Walaupun ya wajahnya hancur, ya memang seperti itu. Kayak model contoh kecilnya kuntilanak, aku selalu ketawa cekikikan. Emang dia bahasanya hanya bisa itu, nggak bisa ngomong secara ini. Nah, manusia menerimanya itu berbeda. Padahal tebarkanlah cinta kasih. Kalau kata Bang El dan Mas Ari juga, itu rangkul semua makhluk. Kita berusaha untuk menyeberangkannya. Gitu. Itu sebenarnya konsep di Islam juga ada Pak ya. Sebenarnya itu Islam itu turun sebagai rahmatan lil alamin gitu kan, manusia itu sebagai khalifah fil ardi atau pemimpin makhluk di muka bumi ini. Cuma dalam aplikasi nyata, kehidupan nyata, jangan kehidupan nyata, dari ininya pun mindsetnya pun udah diangkas kebanyakan demikian. Silakan Mas Ari menambahkan apa sih alasannya di sini lebih cepat. Oke, terima kasih. Di sini tidak terlalu banyak yang akan saya sampaikan. Kenapa saudara kita yang basicnya dari Buddhis cepat untuk merasakan esensi bahkan sensasi-sensasi yang mungkin sulit untuk dirasakan di luar Buddhis ya, karena kesadaran Buddhis sudah berada dalam level kesadaran di atas 100 Hz vibrasinya, jadi lebih mudah. Coba nanti dilihat lagi level kesadarannya dari Hawkins 100 Hz sampai 150 itu ada di vibrasi yang mengarah pada kesadaran yang bagaimana, itu ada level-levelnya di situ. Itu menjadi bekal utama untuk para Bante untuk bermeditasi awal. Ya, dari nafas sadar juga termasuk mengupgrade kesadaran cakra di cakra jantung. Jadi orang Buddhis itu sangat-sangat besar potensi untuk mengupgrade cakra jantung karena dari DNA. Nah, di sini DNA orang Chinese itu di cakra jantungnya luar biasa. Terima kasih.
Silahkan Abang untuk melanjutkan kalau ada. Oke, Pak Abang. Pak Tan boleh tanya itu disfungsi ereksi sebelum masuk RSN itu berapa lama dialaminya, Pak? Sekitar 3 bulanan. Bukan, maksud saya sebelum masuk RSN itu berapa lama mengalami itu? 3 bulan? Iya, Cuma 3 bulan ya? 3-4 bulan ya. 3-4 bulan. Oke, oke, Ya. oke. Jadi sekarang sudah membaik ya, Pak? Iya, udah tokcer. Mantap. Kalau untuk vertigonya gimana, Pak? Terdeteksi atau menurut dokter Bapak vertigo itu dari sejak kapan? Saya nggak pernah cek ke dokter, pernah sekali dikasih obat, setiap vertigonya kambuh saya minum, sembuh. Ntar beberapa bulan datang lagi, minum lagi, sembuh, begitu terus. Semenjak di RSN nggak pernah sakit kepala lagi, terasa plong. Sakit kepala pun enggak? Iya. Oke, oke, oke. Udah berapa bulan, Pak, di RSN? Saya lupa. 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi selama 3 sekarang bulan. Sekarang obat hipertensi saya juga nggak minum. Wow, Kolesterol juga nggak minum. banyak banget itu simpanannya, Pak. Udah dibuang semua. Pak, Cuman saya mau Bapak. tanya, Ya, silakan. Silakan, Pak. setiap saya duduk meditasi, nggak ada 5 menit itu energinya langsung itu aktif. Oke. Ah. Sebelum saya jawab di sini, saya juga ingin bertanya dulu, meditasi awal masuk RSN, apa yang Bapak praktekkan meditasi awal masuk RSN? Oh, saya sebelum masuk RSN ya, setiap meditasi saya berdoa, kirim doa untuk leluhur saya. Oke. Gitu. Nah, di situ ketika Bapak masuk ke RSN, meditasi apa yang pertama kali Bapak lakukan di RSN? Nafas sadar atau nafas ketiga? Iya, nafas sadar. Nafas Berapa sadar, lama, Pak? terus saya ikutin jadwalnya. Jadwal 3 kali seharinya itu ya? Ya. Begitu masuk RSN, saya 2 hari bingung. Saya pelajarin terus itu materinya. Oke. Dan puji Tuhan di sini Bapak bisa mengikuti pola RSN-nya dengan niat yang sangat kuat dari Bapak. Untuk meditasi nafas sadar awal-awal masuk RSN durasinya berapa lama, Pak, sehari? Di total atau apa? Ya, sehari total berapa? Sehari kira-kira 2 jaman totalnya. 2 jam sampai sekarang rutin masih 2 jam ya? Iya. Nah, di situ Bapak bermodalkan nafas sadar, kemudian disfungsi ereksi sembuh, ya pulih lagi, terus vertigo juga pulih lagi, sembuh ya, hipertensi sembuh. Itu secara medis. Nah, kalau secara fisikisnya, Pak, ada Kolesterol tadi ada juga. Iya, kolesterol. Iya, normal. Mantap. Nah, itu secara medis, Pak. Sekarang saya ingin bertanya untuk secara psikologi. Ada perubahan nggak secara karakter? Ya tetap seperti dulu. Saya merasa seperti setengah dewa. Ada entitas yang ada di kepala saya setiap hari itu beruap, mengeluarkan uap.
Itu grounding. Perasaannya begitu. Nah, Ya, itu proses grounding. Jadi Bapak akan berada pada proses pemurnian. Jadi setiap tempat yang Bapak hadiri, di situ Bapak ada di situ, tempat itu akan termurnikan. oh, Praktekkan saja Bapak meditasi di misalnya untuk ngetes ya, ini tes kalimatnya ngetes di kebun atau di taman. Bapak meditasikan itu setiap pagi dan lihatlah kondisi radius 5 sampai 10 meter, radius 5 sampai 10 meter ya, di situ nanti perbedaannya apa aja, dari kesuburan atau tanahnya semakin subur atau gimana. Nanti ada perbedaan. Dimeditasikan aja di situ. Area-area situlah ya. Dan untuk selanjutnya saya tidak perlu banyak-banyak menyarankan Bapak atau bagaimana, karena Bapak sudah punya teknik dan metodenya Bapak sendiri dengan channeling ke Abang. Kemudian nanti Bapak bisa testimonikan juga di grup untuk membangkitkan kesadaran-kesadaran teman dan saudara kita yang ada di RSI. Ya. Mantap. Oke Pak, sebagai penambahan, izinkan saya juga untuk menjelaskan. Jadi ini, khususnya untuk Pak Tan Bun Kwang dan pada umumnya juga untuk teman-teman RSN yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung. Di sini saya memperjelas lagi ya, apapun vision yang saya lihat ketika menterapi ataupun Bang El sedang meditasi, kan selalu saya bilang ya Malang ya, ini kok jalur sumsumnanya itu tulang punggung belakang kayak diobrak-abrik, kayak direnovasi secara total gitu kan. Nah inilah Pak, bukti nyatanya yang tadi diungkapkan oleh Pak Tan Bun Kwang, yaitu itu kan seperti apa ya, bahasa-bahasa saya itu sulit dimengerti, bahkan kekanak-kanakan, kayak yang ini mah bercandaan. Karena sengaja saya itu menyampaikan hal demikian. Kalau kami dibikin serius pun, wah, dibikin bercandaan aja. Masih sulit dipahami oleh logika, daya nalar logika manusia pada umumnya, apalagi yang saya menggunakan bahasa yang benar-benar bakunya. Jadi gini Pak, korelasinya itu antara waktu pembelahan cakra, jarum sumsumna, jalur-jalur energi, apa efek seperti ke dunia nyata ataupun fisik Bapak, yaitu peredaran darah Pak satu lancar. Dan itu sudah Bapak rasakan dari diskusi ereksi, terus dari vertigo, lanjut ke kolesterol. Itu Bapak. Yang dimaksud tuh pembenahan cakra, menambal cakra. Wah, pokoknya memang ini abang saya kurang batas satu ini multi talent pokoknya Pak. Sekaligus multifungsi sebenarnya itu. Benar Pak, disebut multifungsi gini. Kalau udah multi talent itu udah nggak usah disebutin lagi, udah pasti jelas. Teman-teman RSN pada tahu. Ini multifungsi Pak. Disebut multifungsi begini. Satu, saya heran. Pertama itu obrolan kita bertiga. Waduh, ini abang kok makin lama kayak jadi artefak kuno. Kata saya itu begitu, bro, katanya kalau kamu tuh ngomong, katanya iya betul. Karena konsep itu bisa menyerap, menampung, dan membooster. Itu pola di Bang El ini. Keduanya sekarang malah lebih upgrade lagi. Itu sebagai tower energi. Apa itu tower energi? Yaitu memancarkan terus. Jadi kan gini, setiap member yang niatkan channeling ke Bang El, itu 24 jam pun non-stop silakan. Itu kan konsepnya konsep apa? Itu Nikola Tesla yang menciptakan, membangun sebuah alat yaitu alat free energy. Seperti halnya kalau sekarang itu wifi. Nah, disinilah ya, makanya kembali lagi berulang kali kami tidak bosan bahwa RSN ini tidak mengajarkan klinik ataupun mistis. Kita ini kalau mau menggali, itu adalah peradaban warisan budaya leluhur Nusantara ini, yaitu tentang teknologi. Hanya aja kami masih baru diolahnya di tubuh kami masing-masing, belum pada alat yang nyata. Seperti demikian Pak. Silakan Bang El, mungkin ini ada penambahan seperti apa nih, kan menarik ini Pak. Ini Bang, jadi soalnya udah ada bukti nyata. Pak Tan, terima kasih. Ini belum artinya saya menyudahi, tapi ini memang satu pembuktian ya.
satu pembuktian bagi saya pribadi, bagi kami bertiga, bagi RSN, bahwa meditasi yang kita jalani di sini adalah tentang tubuh kita yang adalah miniatur alam semesta. Otak kita ini adalah miniatur alam semesta. Bahkan seluruh tubuh kita ini adalah miniatur alam semesta. Disinilah saya semakin melihat betapa luar biasanya manusia itu diciptakan, didesain. Nah, saat kita mau upgrade, sebetulnya berulang-ulang saya sampaikan, sebenarnya kita bukan upgrade. Kita hanya sedang lewat meditasi itu, kita hanya sedang berupaya kembali lagi ke desain semesta, desain Tuhan membuat manusia itu seperti apa. Di situ. Contoh kayak saya, kayak Bro Ari, Bro Riko, kami nggak banyak belajar mempelajari hasil pikiran manusia. Maksudnya gini, membaca buku. Buku itu kan hasil pemikiran manusia, toh, lalu dituliskan, hasil penelitian. Kami nggak. Kami tuh hanya duduk diam lalu channeling ke library atau perpustakaan alam semesta. Kami ngambil data dari sana. Disinilah kami belajar, di RSN ini kami belajar. Kemarin kami bahas, waktu di Boyolali saya bilang gini, Bro Riko, nanti kita akan punya laboratorium super canggih. Di sana meneliti, kalau ada orang sakit lalu apa yang mau kita buat? Kita teliti di sana. Ternyata laboratoriumnya bukan fisik. Kemarin kami ketawa-ketawa, teringat dengan hal itu. Ternyata laboratoriumnya adalah alam semesta ini langsung, dan bukan kelinci percobaan yang enggak. Tetapi begitu siapapun yang datang, itu langsung bisa kami pelajari saat itu juga. Jadi tanpa kita menggunakan alat-alat canggih yang dibuat manusia, tapi apa? Yang kami gunakan itu hanya alat tercanggih yang nggak pernah kadaluarsa. Otak. Nah, dari saya cukup, Pak. Dari saya cukup. Terima kasih banyak. Saran saya satu lagi, Bapak, tetap Bapak tekuni itu, dan saya yakin, saya tahu lewat diri saya juga, itu power Bapak akan semakin hebat, semakin luar biasa, sehingga nanti Bapak waktu hanya ngelihat foto saudara atau siapapun itu, Bapak doakan dia akan terangsang untuk berkesadaran. Itu nanti Bapak uji aja, Bapak uji, hanya lihat foto, dengar saudara sakit atau siapa, Bapak bicara ke seolah-olah orang itu ada di depan Bapak, mendengar Bapak. Itu dari saya, Pak. Kalau dari Bro Riko masih ada, silakan. Ya, Bang. Jadi teringat second past life salah satu di second past life-nya Bapak ini. Yang kedua dan yang ketiga ada yang potensi untuk sebagai healer. Oke, itu. Pesan semestanya juga bagus. Pesan semestanya bagus, pesan leluhurnya juga nggak kalah bagus. Memang kedepannya ini prospeknya untuk jiwa yang terupgrade, yang lebih baik lagi. Apalagi kenal sama RSN, Pak. Mantap, Pak. Dari saya cukup. Dari Mas Riko mungkin ada tambahan sih. Dari saya juga cukup. Mungkin Pak, kita mohon pamit untuk undur diri menyelesaikan sesi ini. Terima kasih banyak Pak atas kontribusinya bergabung kembali di program Booster dengan ketiga mentor RSN. Ya. Salam bahagia Pak, sehat, sukses selalu. Ya, salam. Ya. Sadu.